Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Rapika. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Sayuti, BAME. Nah, pada video saya kali ini, saya akan mereview film dokumenter yang berjudul Sexy Killer dan Home. Film yang pertama yaitu film Sexy Killer. Film Sexy Killer disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono dan Ucok Suparta. Film ini menceritakan tentang bisnis pertambangan batu bara yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Kalimantan. Batu bara setiap harinya dalam jumlah ribuan ton diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Film ini menayangkan bagaimana dampak yang dirasakan warga sekitar serta kerusakan lingkungan alam akibat pertambangan batu bara dan industri PLTU. Masyarakat pinggir kota Samarinda mengeluh karena sulit mendapatkan air bersih, ditambah lagi pertambangan batu bara yang luas menyebabkan persawahan, perkebunan, dan pemukiman warga tergusur. Dampak lain yang cukup diprihatinkan adalah lubang bekas pertambangan batu bara, yang seharusnya di mana lubang ini direklamasi malah hanya ditutup dengan seng-seng bekas. Ini ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar, baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh, dilarang bermain kan. Sepanjang tahun 2014 sampai 2018, lubang ini sudah merenggut 115 nyawa. Pemerintah pun tidak bertanggung jawab penuh akan hal ini. Korban terus jatuh begini, Pak. Di masalah. kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Apa sih ikut prihatin? Ya. Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Kenapa? Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Apa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya, Pak, Prihatin. supaya tidak terjadi lagi, Pak. Ya. Pasti upaya. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, aktivitas pertambangan yang dekat dengan pemukiman dan fasilitas umum menyebabkan beberapa rumah-rumah hancur dan rusak. Beralih ke daerah lain, yaitu Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Penduduk di kepulauan ini menggantungkan diri dengan hasil laut dan terumbu karang. Tongkang-tongkang yang membawa hasil tambang dari Kalimantan menuju PLTU yang ada di Jawa dan Bali menyebabkan terumbu karang rusak dan hancur. Belum lagi bagian batu bara yang jatuh dan mencemari laut. Masih di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang. Ada PLTU yang sedang dibangun tetapi merampas persawahan milik warga. Di Bali, dampak PLTU juga dirasakan oleh pekebun kelapa, yang semenjak ada PLTU, hasil panen kelapanya menurun. Di Palu, Sulawesi Tengah, debu PLTU bertebaran dan mengotori rumah-rumah warga. Banyak warga yang mengalami sakit karena terpapar debu dari PLTU. Aksi protes dan demo yang dilakukan masyarakat tidak juga digubris oleh pemerintah. Tercatat sekitar 20 orang dan sebagian sudah meninggal karena mengidap penyakit kanker akibat polusi debu dan udara. Nah, dari fakta-fakta film tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa penduduk Indonesia masih bergantung dengan alam sebagai mata pencarian mereka. Akan tetapi, para perusahaan-perusahaan besar dengan mudahnya mengobrak-abrik lingkungan tanpa adanya tanggung jawab yang pasti. Memang benar, pemerintah mengupayakan aliran listrik di seluruh Indonesia, tetapi pemerintah masih sangat kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat, bahkan keselamatan dari mereka. Dalam hal ini, sangat jauh berbeda dengan prinsip ekonomi syariah, di mana prinsip ekonomi syariah menjalankan sistem ekonominya menjunjung nilai sosial sehingga semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah kemakmuran dengan bebas untuk berkreasi. Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah mementingkan kemaslahatan umat, bukan mudarat, sehingga tujuan utamanya adalah untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda. Sumber daya yang ada harusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memberikan hasil kepada semua orang, bukan pada pihak tertentu saja. Mungkin itu saja review dan opini saya mengenai film dokumenter Sexy Killer. Selanjutnya saya akan mereview film dokumenter yang berjudul Home.
Film Home ini disutradarai oleh Yann Arthus Bertrand dan diproduksi oleh Denis Charot and Luc Besson. Film dokumenter ini menceritakan tentang kehidupan di bumi yang mengalami banyak perubahan akibat perbuatan manusia sebagai spesies yang paling berpengaruh di dalamnya. Nah, film ini diawali dengan tampilan bumi pada zaman dahulu, seperti gunung berapi dan makhluk hidup bersel satu yaitu protozoa, di mana pada zaman dahulu masih ada keseimbangan antara air, tanah, dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Dan sampailah di mana manusia mengenal sistem pertanian untuk kebutuhan pangan dan memulai memproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi semenjak ditemukannya minyak bumi, gas alam, dan batu bara sebagai bahan bakar, peradaban semakin berkembang sangat pesat. Nah, dari perilaku manusia yang tidak memandang keseimbangan alam inilah yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Di samping itu juga garis kesenjangan sosial sangat terlihat, di mana negara yang kaya yang memproduksi barang-barangnya dengan alat canggih dibandingkan negara lain yang ibaratnya saja untuk pendidikan saja tidak merata. Jumlah populasi di bumi pun semakin meningkat setiap harinya, yang dimana artinya permintaan untuk kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Seperti halnya saja peternakan daging, tanpa kita sadari akan merusak atmosfer dan menyebabkan lapisan ozon menipis. Di film ini juga diceritakan tentang global warming, yaitu meningkatnya suhu yang ada di bumi sehingga menyebabkan es di kutub utara dan Greenland mencair lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan ilmuwan. Selain itu, mungkin ada sebagian negara yang memikirkan sumber alternatif untuk menggantikan sumber energi listrik seperti memanfaatkan angin dan matahari. Nah, pada film ini saya mengambil kesimpulan bahwa seharusnya kita sebagai manusia berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara makhluk hidup yang ada di bumi ini, entah itu manusia sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Tetapi sekarang malah sebaliknya, manusialah yang membawa perubahan yang paling cepat terhadap kerusakan lingkungan dan mengurangi keseimbangannya. Saat ini masih kurang kesadaran kita semua bahwa sebenarnya sumber daya yang ada di bumi ini sangat terbatas. Bahkan masih banyak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses produksi, distribusi, maupun konsumsi yang semakin meningkat tanpa memperhatikan dampak lingkungan, kerusakan alam, maupun dampak sosial yang terjadi. Dalam Islam, sebenarnya Allah memperbolehkan manusia untuk memanfaatkan sesuatu yang ada di bumi, tapi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan sesama manusia, bukan untuk meraih kehidupan yang berlebihan tanpa memikirkan masyarakat kecil atau kesejahteraan rakyat lainnya. Mungkin itu saja review dan opini saya mengenai film dokumenter Sixty Killer dan Home. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.